kami. Amen. Karena itu kami datang di tempat ini sebab kami tahu tidak ada pengharapan yang lain, tidak ada yang sanggup menolong kami secara sempurna kecuali di dalam Yesus. Karena itu kuasai kami semua. Roh Kudus, Engkau ada di sini. Roh Kudus, Engkau berkarya. Urapi kami semua, terangi hati pikiran kami hingga mampu menangkap setiap kebenaran yang dilepaskan, dan kami hidup dalam kebenaran, melangkah dalam kebenaran, melakukan segala sesuatu sesuai seturut kehendak Tuhan. Kami masuk dalam pemberitaan firman Allah. Roh Kudus yang berkarya, Roh Kudus menggunakan hamba-Mu menguasai hati kami semua hingga kami memahami firman dan sekaligus menjadi pelaku firman itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami masuk dalam pemberitaan firman Allah serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pujian, syukur, hormat, keagungan, kemuliaan, sanjungan patut layak dipersembahkan kepada Yesus Kristus, Tuhan Kepala Gereja. Sebab hanya oleh Dialah kita sehat, kita kuat, boleh berkumpul, boleh bersekutu, dan diberkati pada kesempatan ini. Saya datang di sini dalam tugas majelis daerah. Tentu saya mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan, Pendeta Muda Bapak Polce Samuel Katiandago bersama Ibu Rohani, Pendeta Muda Ibu Lydia Katiandago Wangko, yang sudah menyambut saya dengan begitu baik. Sebenarnya saya sudah datang dari mungkin sekitar 2 minggu lalu, tetapi karena penyampaian dari hamba Tuhan di sini yang sebentar akan dilantik, bahwa 1 kali Opak datang di acara mengenang kepergian hamba Tuhan Pendeta Muda Ibu Yeni Katiandago Lalura, sarjana teologi, yang sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Kami memang keluarga saudara. Ayah, orang tua dari Ibu Yeni itu ibunya kakak beradik dengan saya. Jadi Oce itu kena cucu, puji Tuhan. Jadi kami sangat dekat. Saya memang dari tahun 1965 sudah meninggalkan Desa Pangeran. Karena saya kuliah di Manado, di Sospol. Pada saat sudah tinggal mau wisuda, saya sudah terpanggil ke Sekolah Alkitab Air Madidi tahun 1973. Dan tahun 1981 saya ditempatkan gembala di GPD Sawangan, dan sampai hari ini 41 tahun lebih. Tidak pindah-pindah saudara. Saya pernah ditawarkan jemaat jauh lebih besar dari yang kami layani. Saya berkata begini kepada ketua majelis daerah, boleh saya memberi penyampaian? Oh boleh. Saya bilang kan pelayanan itu panggilan. Saya juga berdoa dulu jangan saya tergiur karena jemaatnya 200 kakak lebih lalu ke sana dan saya bukan kehendak Tuhan dan saya bisa hancur di sana. Jadi saya berdoa, setelah berdoa 2 minggu saya berkata tidak ada tanda-tanda saya mau pindah. Jadi sampai hari ini tetap di Sawangan. Puji Tuhan. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah menyambut kami dengan begitu baik, jemaat yang sudah memperhatikan kami selama kami berada di pastori. Kami makan ini dan sebagainya. Oh ini jemaat bawa, puji Tuhan. Dan saya percaya jemaat yang melakukan itu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita masuk dalam pemberitaan firman Allah. Saya jemput kita berdiri bersama sambil membuka Alkitab. Kalau tidak bawa Alkitab, buka HP. Tapi kalau bawa Alkitab, puji Tuhan, jauh lebih baik. Ulangan pasal 33, ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Ulangan pasal 33,
ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Saya baca firman Tuhan demikian. Ayat 13 mulai, tentang Yusuf ia berkata, ia di sini adalah Musa. Karena Musa dalam ilham Roh Kudus menyampaikan hal ini. Kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik. Dengan air samudera raya yang ada di bawah. Dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari. Dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan. Dengan yang terutama dari gunung-gunung sejak dahulu. Dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad. Dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya. Dengan perkenanan Dia yang diam dalam semak duri. Biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf. Ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Haleluya. Silakan duduk. Saya akan bicara rahasia menerima yang terbaik dari Allah. Allah bukan hanya memberi yang baik, tapi Allah memberi yang terbaik. Dan kalau yang terbaik dari Allah, tidak ada manusia dapat berbuat seperti itu. Jika kita memperhatikan ayat-ayat ini dengan baik, dengan teliti, dengan cermat, maka lewat ayat pembacaan ini kita akan memperoleh semua berkat yang dilepaskan oleh Tuhan kepada kita dengan yang terbaik. Asal kita bersedia mendengar, bersedia memahami, dan siap melakukan. Kesalahan dari banyak orang adalah suka mendengar tapi tidak melakukan. Dan itu tidak ada manfaat, tidak ada gunanya. Tidak bisa membuat Allah memberkati kita. Hanya orang yang dengar firman dan melakukan firman itu yang diberkati oleh Tuhan. Ini saya mau kasih tahu. Rajin masuk gereja baik. Tapi selama masuk gereja cuma dengar firman dan tidak melakukan, jadi tidak baik. Ini firman Allah menyatakan, dari suku Israel, katakanlah dari anak-anak Yakub, kita melihat Yusuf memperoleh ucapan berkat yang terbaik. Mungkin ada yang bertanya, apakah Allah pilih kasih? Allah membeda-bedakan, ada anak emas, ada anak perak, ada anak yang disayang, ada anak yang tidak disayang. Tidak. Allah mengasihi setiap orang. Tapi sejauh mana Allah berbuat untuk kita tergantung dari pihak kita. Dari pihak kita. Perhatikan ucapan ini. Ayat 13 saya baca. Tentang Yusuf. Musa berkata dalam ilham Roh Kudus ini. Karena kita mengakui GPDI bahwa setiap tulisan dalam Alkitab itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Tentang Yusuf, Musa berkata, kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik. Dari langit, dengan air embun, dengan air samudera raya. Dengan terbaik. Ayat 14, dengan yang terbaik. Dengar baik-baik saudara. Allah yang berjanji, Allah yang setia. Sanggup melakukan apa yang dia janjikan. Hingga dikatakan dalam ayat yang ke-14, dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari. Dengan yang terbaik yang ditumbuhkan bulan. Ayat 15, dengan yang terutama. Terbaik, terutama. Itu diberikan oleh Tuhan kepada Yusuf. Dari gunung-gunung yang sejak dulu kala. Dan seterusnya ayat itu berkata, dengan yang terbaik dari bukit-bukit berabad-abad. Dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya. Dengan perkenanan Dia dalam semak duri. Puji Tuhan. 5 kali disebut Yusuf diberkati dengan yang terbaik. Kalau Allah sampai ulang 5 kali itu serius saudara.
Sedangkan cuma 1 kali Allah katakan, itu Allah genapi, apalagi sudah 5 kali. Sangat serius. Kalau kita melihat, 1 kali disebut diberkati dengan yang terutama. Itu dalam ayat 15. Diberkati dengan yang terutama. Kemudian ayat yang ke-16 bagian akhir, Yusuf orang yang teristimewa. Haleluya. Saudara jangan malu-malu bilang haleluya. Haleluya. Sekali saudara berkata haleluya, Tuhan dipuji, Tuhan dimuliakan dan diberkati. Dan ini hal yang dialami oleh Yusuf. Timbul pertanyaan, mengapa Yusuf diberkati lebih luar biasa, lebih istimewa dari kakak-kakaknya, dari saudara-saudaranya? Kenapa Yusuf diberkati dengan luar biasa? Apakah Tuhan memilih orang? Tidak. Semua orang mendapat perhatian yang sama dari Tuhan. Yang membedakan perhatian Tuhan, membedakan Allah berkati kita dari diri kita. Haleluya. Dari diri kita. Allah tetap siap memberkati. Kalau dari diri kita tidak ada upaya mendekati Allah, tidak ada upaya menyenangkan hati Allah, tidak ada upaya melakukan kebenaran, tidak ada upaya melaksanakan kehendak Tuhan, saya mau berkata, sehebat apapun dia, tidak diberkati. Mungkin waktu mencari berkat banyak masuk, tapi taruh di dalam pundi yang bocor. Tidak ada yang tertinggal. Karena ditarik urusan ini, ditarik biaya ini, ditarik oleh persoalan ini. Waktu rekening nol. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, apa yang masuk, Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan kawali, membuat memenuhi kebutuhan kita. Itu Tuhan, sudah. Saya berkata Tuhan luar biasa. Jadi Tuhan tidak membedakan. Mari kita melihat dalam Kisah Para Rasul. Pasal 10. Ayat 34 sampai 35. Kisah Para Rasul. Pasal 10 ayat 34 sampai 35. Lalu mulailah Petrus berbicara katanya. Rupanya Petrus juga baru memahami ini. Sesungguhnya aku telah mengerti. Sebelumnya tidak mengerti. Tapi aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Katakan haleluya. Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Dari bangsa manapun. Dari bangsa Indonesia. Dari kabupaten kepulauan Talaut. Yang takut akan Dia. Ini. Dan mengamalkan kebenarannya. Atau kebenaran berkenan kepadanya. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, silakan berdoa. Apa yang kita minta Tuhan berikan. Apa yang kita doakan Tuhan adakan. Dengan catatan hidup ini menyenangkan Tuhan. Beribadah setia. Ada orang beribadah untung-untungan 1 minggu 1 kali. Mengharap apa dari Tuhan? 1 bulan 1 kali. Kurang menghargai Tuhan. Allah tidak membedakan orang. Tetapi siapa yang berkenan? Karena melakukan kehendak Tuhan. Roma 2 ayat yang ke-11. Sebab Allah tidak memandang bulu. Allah tidak terpengaruh. Dia orang hebat, dia orang luar biasa. Selama orang itu tidak percaya kepada Tuhan, tidak melakukan firman Allah, Allah tidak hiraukan, Allah tidak peduli, Allah tidak bisa dipengaruhi oleh pihak manapun. Dalam kita melihat dalam lagi ayat ini Galatia, ini penjelasan. Galatia pasal 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Yahudi memang kesayangan Tuhan, tapi tidak ada lagi perbedaan di zaman perjanjian baru. Antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, antara hamba dan orang bebas, antara laki-laki dan perempuan, saudara semua satu di dalam Kristus. Ini pernyataan firman Allah yang sangat luar biasa.
yang membedakan perhatian Allah kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara adalah bagaimana sikap hidup kita, menyenangkan hati Tuhan atau tidak, memuaskan hati Tuhan atau tidak. Kalau dia disenangkan dan hatinya puas, silakan saudara berdoa, silakan saudara mencari. Berkat itu disuruh oleh Tuhan bertemu dengan kita. Tapi kalau kita tidak melakukan apa kemauan Tuhan, saya ajar jemaat, engkau mencari sampai malam, habis tenaga, nol, nihil hasilnya. Tetapi kalau engkau mendahulukan Tuhan, menempatkan Tuhan yang utama dan pertama di atas semua, di atas segala-galanya, silakan engkau mencari, silakan engkau bekerja, silakan engkau berusaha, silakan engkau bisnis. Tuhan suruh berkat menemui kita. Ini hal yang sangat luar biasa, bahwa Allah memberi perhatian dan memberi berkat bagi orang yang berkenan kepadanya. Rajin beribadah, saudara. Ibadah itu hal yang pertama, hal yang terutama. Saya kasih pandangan begini, orang yang ibadah 1 bulan 1 kali, dan orang yang ibadah tiap minggu bahkan tiap hari kalau ada jam ibadah, masa Tuhan perhitungkan sama? Beda. Kalau Tuhan perhitungkan sama berarti Tuhan tidak adil. Tapi Tuhan kita adil adanya. Dia perhitungkan. Karena itu firman Allah mengingatkan kepada kita supaya kita melakukan firman Allah. Masa orang yang tahu memberi persepuluhan dan orang tidak memberi persepuluhan Tuhan bikin sama? Orang yang tidak memberi persepuluhan dari hasilnya itu mencuri dari Tuhan. Membuat Allah jadi murka terhadap orang itu. Almarhumah istri saya itu orang paling tepat, paling teliti soal persepuluhan. Kalau saya habis khotbah di mana-mana, Tuhan kasih berkat sekali dengan juta, catat, dia catat, berkat kecil dia catat, catatannya itu. Sehingga waktu penyetoran persepuluhan orang berkata begini, kamu jemaat jauh lebih besar tuh orang. Tapi kenapa tuh orang persepuluhan, kamu persepuluhan jauh lebih besar? Tapi bilang berlakulah jujur bro. Jemaatmu besar, nanti persepuluhanmu tinggi kalau engkau jujur. Tapi kalau engkau tidak jujur, jangan harap. Orang yang cinta memberi, itu diberkati. Haleluya. Karena Yesus berkata begini, dalam Lukas 6 ayat 38, Yesus berkata, berilah. Tuhan suruh beri, tapi kalau tidak mau beri, dosa kan? Tidak melakukan firman. Dosa adalah pelanggaran terhadap firman Allah. Tuhan bilang beri, lalu tidak tahu mau beri. Sebenarnya dia sudah berbuat dosa tanpa dia sadar. Saya ajar jemaat memberi. Karena itu jemaat kami memang tidak besar. Itulah di desa. Mulai dengan cuma berapa kakak, saya ditempatkan itu, jemaat itu rusak, hancur saudara, ada permasalahan. Saya tidak usah cerita masalah apa. Dari gembala sebelumnya. Jadi yang masuk gereja ya tinggal 20, 30. Dua belah pihak lagi. Ada yang mengatur saya, ini tidak boleh naik. Dia bilang, percayakan saya gembala. Biarkan saya melayani dulu jadi gembala. Dan sampai sekarang, sudah 41 tahun lebih gembala di sana. Saya tanya, mau usir? Oh jangan om, ini boleh pindah om. Berilah kepadamu akan diberi. Mau Tuhan beri? Haleluya, beri. Beri dulu untuk Tuhan, karena Tuhan sudah juga beri dulu hidupnya, mati di kayu salib. Sekarang Tuhan berkata, berilah. Kamu akan diberi suatu takaran yang baik. Takaran itu ukuran, bisa liter, bisa gantang, apa saja ukuran. Dipadat-padatkan, digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini. Tidak ada orang berjual rica di liter, dia lihatin tindis. Beli jo ini rica.
Tindis-tindis. Malah dia bongkar kasih melintang kiri kanan supaya dapat dia 1 liter. Tapi Tuhan beri kepada kita digoncang-goncang, ditekan-tekan. Haleluya. Dia tumpahkan ke dalam ribaan kita. Ribaan siapa? Orang yang memberi. Dan ini pernyataan firman Allah sangat luar biasa. Saudara tahu orang kikir tidak masuk surga. Biar rajin masuk gereja tidak masuk surga. Di surga tidak ada orang kikir. Saya kasih tahu jemaatnya. Gembala kok tahu itu yang memberi dan tidak memberi. Jangan kikir kalau suka masuk surga. Coba kita melihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerjaan Allah, tidak masuk surga. Ini daftarnya, seterusnya dilanjut. Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, masih ada pegang hobatan, senyanda tuh, haleluya. Jangan anak Tuhan pegang-pegang hobatan. Kalau sakit, makan koraka. Saudara tahu kenapa saya tahu sekali? Kita Bapak dulu orang dipanggil orang sakit di mana-mana. Kong, dah sembuh. Waktu saya sudah jadi Pentakosta, Papa belum, saya bilang, siapa itu orang lain cuma aja penuh dengan ludah dari Papa. Dia marah-marah dengar saya dibaptis. Waktu dia berkunjung kepada saya waktu tinggal di Madidi masih SMA. Saya buka itu ayat tentang baptisan dan saya pura-pura buka kesetinggal. Ternyata dia baca-baca. Setelah 1 bulan di sana dia bilang, saya mau pulang. Kau bagaimana? Kalau kita mau baptis, minta baptis di sana Jo. Oh? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci. Ada taruh sini banci saudara. Orang pemburit itu laki-laki, dia laki-laki bakaweng, batunangan, perempuan dan perempuan. Dosa. Pencuri, ayat 10 ini. Orang kikir. Coba lihat ada tulis, bukan kayak ada karang. Orang kikir, pemabuk. Masih ada yang berkata, biar Jo baru 2 gram Jo. Lama-lama jadi 3 gram, lama-lama pemalu jadi berani. Pemfitnah, jangan berani fitnah orang. Anak Tuhan tidak boleh fitnah orang. Saya selalu ajar jemaat, kasihilah musuhmu. Karena saya alami, nama saya dijual orang. Mana-mana tempat pernah terjadi itu. Saya tidak membalas. Saya tidak mengancam dia. Tidak. Saya bawa dalam doa. Satu waktu saya datang di rumahnya. Saya bilang, bro kalau kita ada salah minta. Oh om, nyanda ada salah om. Ya karena kita orang juga cuma suruh fitnah pak om. Sampai hari ini. Saya kalau orang memusuhi saya tetap mengasihi dia. Kasihilah musuhmu. Alkitab tidak mengajar, hantamlah musuhmu. Alkitab tidak pernah mengajar. Haleluya. Ini pernyataan firman Allah yang sangat luar biasa. Karena itu ada beda saudara di perhatian Allah. Yesus punya 12 murid. Kita sama tahu kan? Tetapi ada 3 murid sangat dekat dengan dia. Petrus, Yohanes, Yakobus. Dari 3 murid ini masih Yohanes murid paling muda. Sangat dikasihi Yesus. Sekarang itu murid-murid kalau bertanya kepada Yesus, dia korek Pak Yohanes, tanya Jo. Karena dia murid paling dikasihi yang sering bersandar di dada Yesus. Jadi dia dapat mengikuti denyutan jantung Yesus. Yesus saja 12 murid, cuma 12 masih ada beda. 3 orang, 1 orang. Tergantung kedekatan. Untuk melakukan hal-hal yang sangat penting, cuma 3 orang ini di bawah. Waktu membangkitkan anak Yairus yang dipanggil
Yesus, kemudian murid-murid ikut. Dapat berita, Yesus meninggal. Sampai di sana, kita perhatikan. Yesus masuk kamar, dia bilang, kamu 9 di luar cuma 3 boleh ikut. Untungnya ada orang iri hati. Ada orang yang mati dengan iri hati. Tidak iri hati. Cuma 3 murid. Kalau saya mau baca ayatnya banyak. Lukas pasal 8. Kalau mau catat 41. Ayat 49 sampai 51. Ayat 54 sampai 55. Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani. 3 murid berdekat sini. Bayangkan itu murid lain Adalia. Kalau rupa orang sekarang ini. Dore itu kok makan puji. Yesus tidak menilai orang makan puji. Tidak. Dia adalah Tuhan. Dia adalah luar biasa. Lalu kita membaca di dalam Matius 26. Ini Yesus hanya bawa 3 murid. Ayat 36 dan 37. Matius pasal 26. Berkata begini, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi berdoa ke sana, untuk berdoa. Dan ia membawa 1 Petrus, kedua anak Zebedeus, Yohanes dan Yakobus. Cuma 3. Alkitab sengaja menulis ini bahwa kedekatan kita dengan Tuhan mendapat perhatian istimewa. Dekat dengan Tuhan sudah, haleluya. Ada waktu berdoa, jangan 1 hari habis percuma. Saya punya tugas banyak sekali. Seringkali mendadak disuruh ke Kota Mobagu, di Bolsel sana. Itu perjalanan 45 jam dari tempat saya. Tetapi tetap saya menempatkan Tuhan utama. Doa selalu diutamakan. Berdoa di rumah. Waktu Yesus dipermuliakan di atas bukit, hanya 3 murid yang dibawa. Naik. Ini 9 di sini ini 3 mau bawa ke atas. Rupanya dempe iri hati Tuhan sok kikis. Kalau pang iri hati boleh makan pucing ini 3. Kita orang sambilan ku mata biar-biar ini. Begitu dalam mengiring Tuhan, saudara. Kalau saudara setia, diperhatikan oleh Tuhan. Mar kalau tidak setia, sudah. Masuk gereja kurang istri jadongkrat. Sampai di gereja lagi, tidak memuji Tuhan sungguh-sungguh. Cuma lihat kiri kanan, sementara firman Allah, buka HP, WA, dosa. Kalau ada yang buka HP lihat WA, engkau berdosa di mata Tuhan. Saya kasih tahu jemaat begitu. Perhatikan Markus 9 ayat yang kedua. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes bersama-sama dengan mereka. Ia naik ke sebuah gunung tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Karena ada kemuliaan Allah. Sangat luar biasa. Ini cuma contoh saya angkat. Dari 3 murid ini, Yohanes yang paling dekat. Pada waktu Yesus bilang akan ada orang di antara kamu menyerahkan aku. Petrus bilang, Yohanes, tanya akang siapa? Kaget kita. Padahal itu pemberontak Yudas. Saudara tahu Yudas masuk neraka, saudara. Tapi murid Yesus dulu. Yudas. Jadi jelas bagi kita bahwa Tuhan memberi perhatian kepada orang tergantung bagaimana kesetiaan orang itu, bagaimana ketaatan orang itu, bagaimana kejujuran orang itu. Perhatikan Yusuf ini. Kenapa Yusuf diberkati luar biasa? Kejadian 39 ayat 2. Dan ayat yang ke-23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Karena Tuhan menyertai Yusuf.
Sehingga ia menjadi seorang yang selalu, bukan sewaktu-waktu, selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Dia tinggal pada Potifar. Waktu Yusuf masuk rumah Potifar, Potifar bilang, seluruh kekayaanku di dalam rumah, di luar rumah kamu atur semua. Coba kalau kasih orang ruci habis semua itu. Diatur oleh Yusuf. Aku tinggal tahu makan. Ini Yusuf luar biasa. Tapi kemudian orang fitnah dia, masuk penjara. Kemudian dalam ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kenapa Yusuf masuk penjara? Ini istri Potifar suka Pak Yusuf, saudara-saudara. Yusuf itu ganteng. Tiap hari Yusuf menyimpang kamar, istri Potifar, Yusuf, mari tidur dengan aku. Bagaimana bapak-bapak? Masih boleh bilang haleluya? Atau bilang jadilah kehendakmu? Satu waktu lagi Yusuf masuk. Yusuf, mari tidur dengan aku, di rumah ini tinggal kita berdua. Saya mau kasih tahu ini, tinggal kita berdua. Pada waktu dia sudah mendekati Yusuf, mungkin sudah mau peluk, Yusuf lari, tertinggal jubah. Waktu suaminya datang, dia dolah, depi suami datang. Ini itu jubah Yusuf tertinggal di sini, dia mau berkosa kepada saya, masuklah penjara. Di penjara jadi berkat. Yusuf di mana saja jadi berkat. Orang percaya di mana saja harus jadi berkat. Di pasar jadi berkat. Di pasar banyak orang mau pakai bajual sambil bajual babi misalnya, mending ikut mau pakai. Jangan baku ikut di sana. Luar biasa kalau kita jadi anak Tuhan yang baik. Kepala penjara tidak mencampuri ayat 23 apa yang dikerjakan oleh Yusuf. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Kenapa dia disertai Tuhan? Ada hal yang sangat luar biasa. Dampak dari penyertaan Tuhan. Kita melihat. Satu waktu Firaun bermimpi. Dia tidak tahu apa artinya. Dia panggil ahli-ahli, nujum ahli-ahli dari orangnya. Apa arti mimpi ini? Semua bilang tidak bisa. Lalu ada orang bilang begini. Yang bekas penjara tapi suka keluar. Saya pernah di penjara, lalu mimpi saya diartikan oleh Yusuf. Yusuf berkata bahwa tidak lama lagi kamu akan dibebaskan. Dan itu terjadi. Maka dipanggillah Yusuf. Firaun cerita tentang mimpinya. Diartikan oleh Yusuf. Lalu Yusuf dia apa? Diangkat jadi orang kedua di Mesir. Kenapa bukan orang Mesir? Kalau serta dengan Allah, Allah promosikan kita. Haleluya. Allah promosikan kita. Allah promosikan Yusuf. Karena dia orang yang betul-betul takut akan Tuhan. Takut akan kehendak Tuhan. Ia taat. Yusuf berada di dalam jalan Tuhan. Yusuf dan Yesus itu ada persamaan, saudara-saudara. Ada persamaan. Kejadian 37 ayat 3 dikatakan Yusuf itu dikasihi oleh bapaknya. Bahkan Matius 3 ayat 16 sampai 17 ada suara yang didengar oleh Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Sama. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Yesus dibenci oleh saudara-saudaranya juga. Kalau kita perhatikan, saudara-saudaranya itu orang Israel yang justru menyalibkan dia. Ini hal yang luar biasa. Yusuf dijual dulu 20 keping perak. Tapi Yesus dijual 30 keping perak. Dua-dua dijual. Yusuf dimuliakan. Jadi orang kedua di Mesir, dinaikkan di kereta kerajaan untuk orang kedua. Lalu diarak-arakan, setiap kereta itu lewat. Orang berkata, hormat. Siapa dia? Dari penjara. Kenapa masuk penjara? Bukan berbuat dosa dan salah. Karena difitnah. Tapi dari penjara Tuhan angkat. Luar biasa. Yusuf
seorang yang dapat dipercaya, jujur. Tuhan cari orang yang dapat dipercaya. Yusuf mendapat kepercayaan Tuhannya karena jujur. Yusuf memiliki integritas. Oh, ini lagi bahasa integritas yang populer sekarang. Integritas itu artinya berpegang pada ketaatan moral dan kode etik dan berlaku jujur dalam hati dan perbuatan. Yang sederhananya integritas adalah tulus, jujur, bersih, dapat dipercaya. Haleluya. Kalau kita dapat dipercaya oleh orang, gampang ini hidup. Saya dulu kalau ke Tondano waktu baru pertama keluar sepeda, saya cuma pegang itu sepeda masuk di toko. Di toko bilang begitu, Bapak ambil Jo biar belum bayar, nanti gampang. Oh jangan. Waktu saya naik di mobil, dia kasih muat di mobil. Nanti Pak bayar gampang. Saya cuma tanya DP harga berapa. Besok pagi saya naik ke Tondano, saya pergi bayar. Pak kenapa cepat sekali bayar? No, habis Bapak semuat kita mesti bayar. Kita mesti jadi orang yang dapat dipercaya, saudara. Saya kalau cuma mau pinjam uang kepada orang lain, gampang. Tapi saya tidak pernah berani pinjam, saudara-saudara. Jangan so terlalu banyak pinjam, kong so jadi ruci. Ini integritas, tulus, jujur, bersih dapat dipercaya. Dapatkah kita dipercaya oleh Tuhan? Tulus, jujur, bersih dapat dipercaya. Dapatkah dipercaya dengan persepuluhan? Dapat dipercaya dengan persepuluhan? Integritas itu berpikir benar, berkata benar, bertindak benar. Integritas itu mengatakan sesuatu yang ia buat dan membuat sesuatu yang ia katakan. Itu integritas. Ada orang cuma tahu bicara tapi tidak melakukan. Saya pernah dulu belum lama masuk, ada itu omil, ini mesti begini, ini mesti begini. Dia bilang ini mulia akan benar. Lalu satu waktu bilang mau bikin satu pekerjaan, aksi korban, dia keluar, kom pulang. Dia enggak beres kote, dia pura-pura memimpin di sini. Saya benahi pelayanan memang berat di sana. Tapi sekarang jemaat biar tarik di telinga dia bilang haleluya. Ini pelayanan kita harus diberikan. Jadilah orang percaya yang dapat dipercaya. Haleluya. Jadilah orang percaya yang dapat dipercaya. Integritas orang pemimpin itu dapat dilihat hidup pernikahan. Suami istri baik, anak-anak baik. Bukan anak-anak perampok, anak-anak pencuri, anak-anak penyambung ayam. Tidak. Itu kita harus lihat di sana. Dilihat dalam pernikahan suami istri baik. Dipercaya dalam hal keuangan. Percaya dalam hal keuangan. Kita butuh uang, tapi jangan cinta uang. Haleluya. Uang Tuhan kirim, tapi jangan cinta. Orang kalau cinta uang susah memberi, susah melepaskan. Satu waktu saya memberi kuliah di satu STA di apa? Di Sario itu. El Shaddai. Ada mungkin 30 mahasiswa. Saya tanya, uang itu baik atau jahat? Oh, bersorak, jahat. Kita tinggal kurang dulu mungkin 5 orang. Siapa yang berkata uang itu jahat? Berdiri. Saya bilang, yang berkata uang itu jahat ambil dompetmu, ambil uang dari tasmu, bawa ke depan, kasih kepada saya bawa pulang itu barang jahat. Saudara, uang itu bukan jahat. Yang bikin jahat orangnya. Tidak tahu menggunakan uang. Ini. Orang punya salah pandangan. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar, perhatikan ya. Segala kejahatan bukan uang, tapi dikatakan apa? Cinta uang. Jadi yang membuat itu akarnya dia, bukan uang jahat. Akar segala kejahatan. Kalau
Ini uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena mengejar keuntungan, mengejar ini. So tahu-tahu harga berapa ini kok. Oh, dia tahu DP harga misalnya, ini kok bukan kok di sini, kok di sana. Berapa DP harga? Dia tahu itu DP harga 25. Aduh kasih yang 30 itu. Seni boleh kurang, aduh seni boleh 30 DP pokok. Sedustakan itu. Saya ajar jemaat, kalau bajual di pasar, bajual apa-apa, bilang DP harga betul. Kalau ngoni suka, memang DP harga ini kan kesehatan untuk kita biar cuma 5.000 atau 10.000. Tapi jangan mau kesenai dan berdusta. Jangan, tidak boleh hal itu. Ini tentang uang. Kalau salah dan kita cinta uang, kita diatur oleh uang. Satu waktu saya ketemu dengan seorang dan saya kenal orang itu pelayan di Jakarta. Karena saya waktu itu kurus sekali, dia pandai enteng sekali. Dia bilang, "Bro, dalam dunia bisnis, kejujuran nomor 7, kita hampir flau." Lalu dia sambung, bisnis tidak ada kaitan dengan iman. Lalu saya bilang begini, jadi selama ini bro berbisnis menipu orang kan? Oh, dia marah. Dia bilang, berani ngana pukul pe kita, dia badekat kita bamundur. Ngana pukul pe kita lari. Nggak guna bakal ada yang orang begitu. Ini pernah terjadi, saudara. Kira-kira 3 bulan kemudian, dia ketemu saya. Dia bilang, bukan main berupa anak cantik sekali ya. Kok dia bilang, sini bro, ini bukan anak ses kedua. Dia bilang, kejujuran nomor berapa? Katanya, oh sudah bro, saya bilang, dasar kejujuran nomor 7 bro, ganti istri. Lalu dia menipu di Tondano. Saya akan mencarikan uang, datang. Saya cari orang, kasih pinjam. Orang kasih pinjam, sampai mati tidak bayar. So mati dia. Dia bilang, kamu itu neraka ada tunggu pe dia. Padahal pelayan. Ini kita mesti berlaku jujur. Haleluya. Kolose 3 ayat 17 berkata begini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saya bingung sekali orang itu dia yang tidak dibenarkan kita memberitahukan orang lain. Jangan saudara, so meninggal ya kondepi nama orang kasih tahu. Yang jahat orangnya bukan uang. Cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Mari kita akan lihat ini. Karena akar segala kejahatan, dengar baik-baik, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman. Sobat dusta kan? Menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini pernyataan firman Allah. Karena itu saya mau ajak kita semua, mari kita mengasihi Tuhan. Mari kita melakukan firman Allah. Ada seorang Yahudi baru bertobat, saya baca sebuah buku. DP pendeta tanya, ini orang Yahudi itu pintar sekali cari doi. Apakah kamu sudah bertobat? Sungguh-sungguh? Dia melompat. Saya sudah bertobat sungguh-sungguh, termasuk timbangan saya. Hah, bingung ini orang. Kenapa termasuk timbangan? Waktu saya belum bertobat, saya bilang 1 kilo, itu cuma 9 ons.
Jadi waktu dia bertobat dan timbangan bertobat. Itu anak Tuhan yang sejati. Haleluya. Anak Tuhan sejati. Kalau hidup kita di dalam Tuhan sungguh-sungguh tidak susah. Dunia boleh tambah sulit. Dunia tambah sukar. Tapi kita dijamin oleh Tuhan. Kita dibela oleh Tuhan. Ini hal-hal yang seperti ini. Dan saya ingatkan ini, mari kita berlaku jujur. Saya mengajar persepuluhan jemaat bawa kepada gembala. Jangan bawa kepada orang luar, itu salah. Karena saya tidak mengajar hal itu. Saya bilang jemaat punya persepuluhan tetap bawa di perbendaharaan rumah Tuhan di sini. Jemaat B punya persepuluhan mesti di sini. Biar ada keluarga dekat hamba Tuhan, tidak boleh kasih hadiah, boleh kasih tatangan. Itu saya kasih tahu. Tidak boleh mengambil dari persepuluhan. Kemudian saya dapat tamu, ada 3 orang. Itu tahun 1988. Mereka saya kenal. Dari jemaatku itu pun saya kenal, jemaat dari mana. Saya bilang, kenapa? Ini semua, saya bilang ketawa-ketawa, senyum-senyum. Oh bro, orang datang di sini. Pada waktu itu dolar masih 1.000 rupiah, saudara tahu. Kami datang di sini membawa persepuluhan untuk brur. Saya bilang, aduh, so salah setengah nino. Terima kasih menimpa perhatian masalah. Brur, yang orang bapak bukan sedikit bro, 40 juta. Saya bilang taruh kata 100 juta, saya tidak mau terima. Bukan saya tidak suka uang. Uang yang merugikan saya, menghancurkan keluarga saya, hidup saya, anak-anak saya, menghancurkan masa depan anak-anak saya. Karena mereka makan dari uang yang tidak benar. Persepuluhan bukan untuk saya ambil. Saya tidak mau menerima. Istri saya sudah pergi goreng pisang. Ini ibu-ibu 2 bujuk. Saya terima Joko. Saya 40 juta. Nanti kalau orang datang berikut orang lagi persepuluhan 60 juta. Istri saya bilang begini, orang 2 suami istri 1 stem. Ada kan istri yang bilang, iyo kita ambil marba diam-diam jangan bilang Pak Bro. Suami istri mesti sama jujur. Haleluya. Mesti jujur di pemandangan Tuhan. Saya tidak mau menerima persepuluhan dari orang lain. Ada satu hamba Tuhan dia berkhotbah di Sawangan, dia bilang saya bersyukur sekali di Pasar 45 Manado ada satu jemaat dari tempat ini dia kasih persepuluhan kepada saya. Waktu selesai ibadah saya bilang sini bro, kasih pulang itu persepuluhan kepada itu hamba Tuhan di mana itu jemaat itu berjemaat di situ. Kalau tidak bro tidak diberkati oleh Tuhan. Salah. Bro bilang tadi salah. Bro lihat jemaat semua tertawa. Karena apa? Mereka tahu itu salah. Karena saya sudah ajar. Jemaat di sana tidak memberi persepuluhan kepada siapapun juga. Kecuali kepada gembalanya. Sama dengan jemaat di sini. Hanya kepada gembalanya. Haleluya. Ya. Ini saya ajar karena kadang-kadang dia datang begini. Karena itu saya khotbah 2 jam lebih. Ya enggak lama mau habis. Pendeta VV Grand itu menceritakan seorang jemaat datang kepada gembalanya, bukan jemaat. Oh, dia bilang, kalau kita ada 12 ekor babi, Pak Pendeta, 6 Bapak Pendeta, 6 saya. Pendeta bilang, no kalau 10, 5 Bapak, 5 saya. No kalau 8, 4 Bapak, 4 saya. No kalau ada 4, 2 Bapak, 2 saya. Kalau ada 2, ini boleh berbuat apa-apa, cuma 2 kita ini boleh kasih. Sebenarnya 1-1 kan? Ini Pak munafik ini. Tuhan tidak suka ada orang munafik saudara. Di sorga tidak ada orang munafik. Jemaat pun jangan ada orang munafik. Kalau mau senyum, senyum dengan tulus. Jangan baku dapat puji Tuhan, haleluya. Waktu balik belakang, tunggu tanggal main. Ini munafik luar biasa ini. Memberi, ini memberi. Saya mau kasih tahu, memberi adalah hak istimewa yang Tuhan taruh. Yang Tuhan taruh di dalam kita untuk meraih segala janji berkat Allah.
Allah tidak pernah berhutang kepada seorang jua pun. Kita kasih satu, Tuhan kasih lebih dari satu. Kita tambah lagi, kasih lebih dari satu. Di Manado Jemaat Samratulangi, ada itu Cik, don Japang Cik Telur. Ada yang mungkin kenal di sini. Seorang Chinese. Ia dimenangkan oleh Om Abuy cuma lewat telepon. Almarhum Om Abuy. Saya pengerja dulu Pak Om Abuy kok lama 7 tahun, saudara. Saya pengerja 7 tahun, cuma pulang 2 kali. Mama meninggal, Papa meninggal. Ada pengerja sekarang, baru bekerja 1 bulan, semua minta pindah. Dia bilang, "Doh, kita memang tidak kalah terus Pak Tuhan." Kenapa? Kita kasih sekian juta, Tuhan ganti lebih dari itu. Kita tambah kasih, Tuhan ganti lebih dari itu. Kita kasih lagi lebih hebat, Tuhan beri lebih dari itu. Dibilang kita kalah Pak Tuhan. Mana Tuhan kok mau bikin kalah? Kalah Pak Tuhan. Marilah saya menyatakan kepada kita semua dengan penuh kasih, supaya jemaat diberkati, diangkat oleh Tuhan, ekonomimu, bisnismu, usahamu, pekerjaanmu, rumah tangga aman, anak-anakmu punya masa depan yang penuh harapan, masuklah dalam rancangan Tuhan. Haleluya. Yeremia pasal 29. Dan ada ayat. Sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera dan memberi kepadamu masa depan yang penuh harapan. Yeremia 29 kalau salah ayat 11. Amen. Tuhan punya rancangan bagi kita luar biasa, tapi masuk dalam rancangan Tuhan, jangan berada di luar rancangan Tuhan. Harus tinggal di dalam rancangan Tuhan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Ini memberi, ini luar biasa. Memberi adalah menciptakan sumber dari segala sumber dalam kehidupan kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita. Dia Tuhan ciptakan sumber segala sumber. Memberi adalah menciptakan sumber, saya katakan. Memberi adalah menciptakan kelimpahan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Menciptakan kelimpahan. Memberi adalah membuat Allah melipat gandakan berkat untuk kita. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Firman Allah berkata, ada yang menyebar harta, disebarkan DP harta, tentu berbagai, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Hemat. Hemat itu baik, tapi kalau hemat melampaui dari hemat, sampai memberi tidak bisa lagi, berkorban tidak bisa lagi. Saya kalau hari Natal, selain gembala harus berbuat, hari Natal saya bilang ambil ekstra korban, hadiah untuk Yesus. Saudara tahu berkumpul juta-juta saudara. Saya bawa di panti asuhan, saya dibawa kepada orang yang sangat butuh. Karena ini hari ulang tahun Yesus, mesti kasih hadiah untuk Yesus. Haleluya. Siapa tahu berikut di sini semua bikin begitu. Mari kita orang mau kasih hadiah untuk Yesus. Ada orang yang soleh dari hari Natal ada perlu kasih hadiah untuk Yesus. Saya percaya dalam ayat 25 Amsal 11, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Puji Tuhan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saya teringat cerita seorang mahasiswa, dia praktek di Kerawang. Di Kerawang. Lalu dia berjalan tengah hari, dia sudah haus. Saya baca baik-baik itu buku itu. Kemudian dia mampir di satu rumah. Di rumah itu cuma ada seorang ayah, tidak lagi ada istri dan anaknya yang sudah remaja. Lalu dia boleh minta air putih. Itu bapak di situ, Pak. Dia bilang, Pak itu nyong. Di sini air putih kalau tidak dimasak itu buat sakit perut. Tapi kami punya segelas susu sapi perah. Dia kasih susu. Kelihatan cerita ini cuma sampai di sini. Ini mahasiswa ini tanya nama. Ini nama, ini nama, ini.
20 tahun kemudian ini bapak masuk rumah sakit. Dan tidak bisa bayar, terlalu mahal. Dia menangis di depan tempat dia membayar, kata sembuh pulang. Tapi yang pelayan berkata begini, sudah ibu, lihat ini, baca ini tulisan. Lihat bapak ini tulisan bersama anaknya sudah nona-nona. Semua biaya pengobatan sudah dibayar dengan 1 gelas susu sapi perah. Menangis. Kita berbuat, pasti Tuhan balas. Berbuat. Dibayar dengan segelas susu sapi perah. Inilah yang menyatakan. Karena itu saya mau berkata, berbuat baiklah bagi kemuliaan nama Tuhan. Sokong pekerjaan di sini. Haleluya. Bantu pelayanan di sini. Bantu di luar pelayanan di sini. Kiranya ini jadi tiang penopang bagi mereka yang di tempat lain. Karena dong tahu beo toh. Beo. Saya percaya Tuhan berkati pelayanan di tempat ini. Yusuf itu hidup dalam kekudusan, saudara. Digoda-goda dia tidak mau tergoda. Hiduplah dalam kekudusan. Dan saya percaya kalau kita hidup dalam kekudusan, Allah ada di pihak kita. Yusuf hidup rendah hati. Rendah hati. Rendah hati itu perlu sekali. Kami dididik rendah hati dalam masa praktek 7 tahun. Saya pernah disuruh khotbah. Di meja makan biasa itu tampak itu orang diperas habis-habisan di sana. Saya habis khotbah di meja makan. Gembala bilang, Matius. Saya bilang, Om, tapi nama Mateus, Om. Dia bilang, Matius. Ya sudahlah, biar aja Matius. Engkau khotbah tadi itu bisa sekali. Jemaat tidak senang, jemaat tidak setuju. Makasih Om, makasih Om. Kita akan berusaha berdoa dan belajar lebih banyak Alkitab. 3 bulan kemudian di meja makan yang sama dia bilang, Matius, belum berubah ini Om, masih tidak tahu sebut Mateus. Engkau tahu waktu 3 bulan lalu Om marah Pak engkau khotbah bisa jemaat bilang Pak Om, dorang sangat diberkati. Tapi Om kan ini boleh puji penganang, Anda mau jadi sombong. Karena itu Om bilang anak khotbah bisa. Itu pendidikan sudah. Coba kalau kita meraju, khotbah tadi bagus-bagus, Riki berdoa, berusaha, bisa. Pendidikan. Itu hebatnya kalau hamba Tuhan praktek. Kalau hamba Tuhan tamat sekolah Alkitabnya tidak praktek, wah berbahaya saudara. Dan saya percaya Yusuf diberkati karena ada faktor ini. Rendah hati, hidup dalam kekudusan, hidup taat, hidup patuh, hidup jujur. Maka ia diberkati. Jemaat setialah. Haleluya. Setialah sampai Tuhan datang. Sokong gembala sekeluarga di sini. Saya bukan bilang begini karena saya punya saudara, tidak. Saya kalau khotbah saya mau mengajar jemaat. Menghormati gembala. Menghargai gembala. Dan saya percaya nanti acara sebentar ada pelantikan. Saya waktu terjadi kedukaan sebenarnya tidak bisa datang. Karena apa? Baru meninggal istri saya. Baru meninggal. Jadi saya merasa kehilangan sekali. Karena Bapak kemana-mana kami berdua. Di dekat, di jauh kami berdua. Menjalankan tugas di mana saja kami berdua. Dan istri saya itu membuat saya seperti tidak tahu apa-apa di jemaat. Semua hari ulang tahun jemaat dia hafal. Bayangkan. Ratus jemaat dia hafal. Kalau sudah berdoa pagi dia bilang, Papi di berdoa ini satu ini. Mami ada lihat buku di mana? Kita ada hafal. Itu luar biasa. Kan itu saya merasa kehilangan, tapi dia so senang, so di surga. Satu waktu dia kerja di Compassion. Lalu udah pimpinan Compassion dari Amerika dan dari Australia datang. Waktu mau bertanya kepada kepala Compassion, dia sebingung. Dia cari istri saya. Coba ngana hadapi dorang. Ditanya, ini anak ini namanya ini Pak. Nomornya di Compassion nomor sekian. Apa masalahnya? Masalahnya ini Pak. Anak ini nama ini. Masalahnya apa Pak? Lalu kepala Compassion bilang, kami sudah tanya itu 300 orang. Dia tahu. Tapi daya ingat kok sekali.
Tapi sekarang dia sudah senang menerima upah di sana. Haleluya. Saya orang bilang begini, sama Tuhan telepon. Bro, saya boleh cari teman. Saya bilang, enak sekali bro bilang begitu. Kalau jadi Pak Bro nanti bro rasa. Saya bicara sambil menangis saudara-saudara. Sampai hari ini meninggal tanggal 6 Januari. Dia sebenarnya sudah mau meninggal dari bulan Agustus tahun 2001. Tapi waktu lidah sudah masuk ke dalam so pendek, anak saya yang laki-laki dia berteriak, "Mami, kita pe anak dan semua lahir, anak pertama, cucu pertama semua." Dia jadi kuat. Dan dia hidup. Cucu lahir tanggal 25 Desember. Dia masih sempat peluk. Kemudian tanggal 30 bulan Desember, DP besok perpisahan tahun. Dia panggil saya keluar rumah. Mari keluar rumah. Kemana? Ikojo. Saya ada. Dia lihat keadaannya karena sakit. Saya ikut saudara. Pergi di tukang catering. Pesan catering tanggal 9 supaya cucu diserahkan. Dia ulang-ulang terus tanggal 9. Saya ingat tanggal 9 itu adalah hari ulang tahun penggembalaan kami di Sawangan. Sedikit diam, papi jangan lupa yang mesti bekeng. Dia meninggal hari Kamis, karena itu tidak lewat hari Minggu dikubur hari Sabtu, hari Minggu diadakan penyerahan anak. Dia sudah pesan catering, itu anak-anak menangis. Bapak Mami so tahu dia berangkat, dia sudah siapkan semua. Dan saya percaya Tuhan menolong kita semua. Setialah, haleluya. Mari kita setia. Mari kita mengasihi Tuhan. Mari kita cinta Tuhan. Saya rindu kita menyanyi kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari pemain musik. Jemaat Tuhan dikasihi Tuhan, setialah kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Haleluya. Saya percaya jemaat tambah diberkati oleh Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.